Kayak sekarang contohnya misalnya, pemimpinnya bisa jadi bagus, tapi sistem kepemimpinannya hancur bisa jadi. Kok bisa jadi sistem kepemimpinan hancur? Ya lihat aja sekarang, mungkin Bang Refli lebih tahu daripada saya karena sudah pernah untuk di dalamnya atau sudah banyak mengkritik. Sistem ini adalah permasalahan yang lain. Contoh misalnya check and balance. Bagaimana kemudian Indonesia melakukan check and balance? Nah, kalau zaman-zaman dulu saya pikir ini adalah sebuah modus yang sudah umum terjadi ya. Memakai tangan sipil untuk menunjukkan ketidaksukaan. Oke. Gitu. Jadi mengadu ya. Dan Kayak itu pernah dipakai oleh Firaun. Jadi penguasa itu dia harus tegas karena dia bawa kekuasaan, tapi dia tidak boleh menyakiti. Nah, itu sifat pemimpin yang keras banget, memang tegas. Kalaulah Fatimah mencuri, maka saya akan potong tangannya. Itu tegas. Tapi apakah pernah Rasulullah memotong tangan Fatimah? Betul. Tapi itu jenggot kambingnya kenapa dipelihara itu, Tat? Ini adalah nasib sebenarnya. Pengennya itu kayak Ustadz Somad yang sekarang itu kan ya. Tapi karena nasibnya cuma begini ya sudah diterima aja. Oke. Karena nanti anak mudanya nggak mau mendekat, wah, ini nggak trendy nih katanya. Ya, alhamdulillah sekarang justru yang trendy itu yang jenggotan, Abang. Contoh misalnya kayak Messi itu jenggotan, itu artis-artis Hollywood tiba-tiba jenggotan semua, gitu. Avengers itu tiba-tiba jadi jenggotan semua, gitu. Nah, tapi jenggotnya beda, agak lebat ya kan. Tapi nasib lah itu ya. Ini namanya jenggot Pancasila. Oh, jenggot Pancasila. Nah, karena dibilang jenggot Pancasila, dulu kenapa? Silakan. Nah, jadi ceritanya dulu cuma 5 biji, makanya cuma dibilang jenggot Pancasila. Alhamdulillah sekarang sudah rajin mengaji, jadi udah agak lebih banyak. Berarti sudah sampai 36 butir itu kata-kata. Iya, Masya Allah, sudah pengamalannya sudah ada, butir-butirnya sudah ada. Walaupun sekarang menurut undang-undang HIP ya, undang-undang haluan ideologi Pancasila, itu Pancasila bisa diperas menjadi satu ekasila. Oh, itu udah dari dulu. Dari zaman Soekarno itu sudah diperas jadi ekasila, gotong royong. Iya, itu kan pidato Bung Karno 1 Juni, tapi itu tidak muncul dan dinaik oleh Orde Baru, tapi kemudian zaman sekarang ini, zaman Presiden Jokowi mau dimunculkan lagi ya. Gotong royong. Pendapat Ustadz tentang Pancasila. Pendapat saya tentang Pancasila, saya sudah menyampaikan berkali-kali dalam berbagai macam kesempatan. Saya memandang Pancasila ini adalah sebuah cara founding fathers kita untuk mengidentifikasi seperti apa nilai-nilai yang penting bagi Indonesia. Jadi saya melihat seperti itu. Dan luar biasanya adalah saya melihat founding fathers kita itu mereka menaruh beberapa password di dalam Pancasila yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang bukan hanya jago bahasa Arab tapi juga membaca Al-Quran. Tapi juga mereka memahami tentang Al-Quran. Contoh misalnya, sila paling panjang misalnya, yang kita bahas salah satunya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dulu ketika kita masih kecil, kita menghafalkan ini, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghafalkan hikmat dan kebijaksanaan tanpa kita tahu artinya seperti apa. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah mau mencari tentang bagaimana artinya, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa lagi. Apa luar biasanya? Hikmat dalam KBBI itu artinya kebijaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kebijaksanaan. Dan ini nggak mungkin. Karena salah satu yang dihindari ketika membahas satu pasal adalah redundant kan gitu kan ya. Nggak boleh ada kalimat yang redundant. Nggak boleh. Ngapain tambahin kebijaksanaan kalau sudah ada kebijaksanaan di belakangnya lagi? Maka harus ada satu niatan yang lain atau satu maksud yang lain. Kenapa founding fathers kita ini memasukkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan? Karena kalau kita bahas secara sejarah, nggak muncul seperti itu urutannya dan nggak muncul seperti itu kata-katanya. Tapi daripada orang-orang yang paham tentang Islam, paham tentang Al-Quran, mereka memasukkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan saya menjadi curious. Saya cari lagi, apa arti hikmah dalam bahasa Arab?
karena hikmah bukan bahasa asli Indonesia. Jadi nggak ada bahasa asli Indonesia hikmah, adanya bahasa Arab. Hikmah di dalam Al-Quran itu ada kisah tentang Luqmanul Hakim. Luqman yang penuh dengan hikmah. Dan kalau kata-kata hikmah lagi kita cari lagi, search lagi di dalam Al-Quran, maka ini adalah satu perkara yang hanya diberikan pada Nabi dan Rasul yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih pada Sulaiman, Allah kasih pada Yahya, Allah kasih pada Isa, Allah kasih pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Allah kasih hikmah ini. Ternyata setelah dilihat-lihat ini, hikmahnya apa? Oh, ternyata pengajaran tertinggi itu hikmah, Bang. Misalnya contoh di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugasnya Nabi adalah membacakan ayat-ayat Allah, lalu kemudian mensucikan mereka, mengajarkan pada mereka Alkitab, dan berikutnya yang keempat, mengajarkan mereka hikmah. Berarti tertinggi adalah hikmah. Setelah halal dan haram adalah hikmah. Lalu kemudian saya bertanya-tanya lagi, lalu apa hubungannya dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah? Maksudnya pemimpin kita tuh apa namanya harus hikmah gitu kan ya, dan kebijaksanaan. Setelah saya cari-cari lagi, Masya Allah, ternyata jawabannya begitu sederhana. Orang-orang Arab itu menggunakan kata hikmah selain daripada untuk kebijaksanaan, mereka menggunakannya untuk menyebut pemimpin, Bang. Jadi mereka menggunakan untuk menyebut hakim dalam bahasa Arab, itu artinya adalah penguasa. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hakim adalah yang pakai palu. Padahal dalam bahasa Arab, hakim artinya adalah penguasa. Berarti penguasa itu bukan hanya tahu tentang by the book, bukan hanya tahu tentang, ya harusnya sih berdasarkan buku ini, harusnya keputusannya begini. Bukan. Tapi mereka harus lebih besar daripada itu. Mereka harus menguasai kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Ternyata maksud Al-Quran adalah, kebijaksanaan yang dimaksud adalah mereka senantiasa memutuskan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, itulah kemudian nilai Al-Quran yang diterjemahkan di dalam Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh penguasa yang taat pada Allah dan Rasulnya. Kebijaksanaan, baru dalam permusyawaratan perwakilan. Belum lagi kita bahas tentang permusyawaratan. Permusyawaratan bukan kata asli bahasa Indonesia. Musyawarah berasal dari kata syuro. Syuro ini ada lagi kemudian di dalam Al-Quran. Perwakilan, wakil juga bahasa Arab juga. Nah, kalau misalnya kita mau nggak boleh pakai Islam, nggak boleh pakai Al-Quran, repot untuk mengartikan Pancasila, Bang Refli. Tapi memang yang jadi masalah adalah pemerintah atau penguasa sepertinya tidak khawatir ya dengan konten-konten yang mengajarkan pada hedonisme, hal-hal yang katakanlah tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan negara ini. Ya. Tapi selalu khawatir dengan konten-konten yang kritis. Betul. Seperti konten Ustadz tentunya. Saya tidak mau bertanya, tapi kalau mau dikomentari silakan. Nah, ini menarik juga, Bang. Coba kita mundur lagi ke belakang. Nyatanya, Bang, nyatanya adalah kalau kita lihat beberapa kekuasaan yang korup ya, kekuasaan yang korup itu ditandai dengan meningkatnya beban masyarakat dan bermewah-mewahannya mereka. Jadi di satu sisi mereka menjauhkan diri daripada masyarakat dengan bermewah-mewahan, di sisi yang lain masyarakat umum tuh terus-menerus ditindas. Dan kenyataan yang paling terkenal itu adalah ketika di Romawi, ketika di zaman-zaman akhirnya, ketika dibangun Flavian Amphitheater. Jadi ketika dibangun yang sekarang terkenal dengan nama Kolosium itu. Kolosium itu kan dibangun sebagai pengalihan isu, sebagai cara untuk memberikan bius pada masyarakat. Gimana caranya supaya orang tuh tidak mau kritik, orang tuh tidak mau untuk berpikir lebih baik, dia tidak mau untuk ya menjadi kehidupan yang lebih baik. Ya kita harus bius dia. Gimana cara bius dia? Matikan akalnya. Maka di dalam Islam yang paling dilindungi adalah akal. Kenapa Homer nggak boleh? Kenapa kemudian hiburan-hiburan berlebihan tidak boleh? Karena untuk melindungi akal. Karena begitu akalnya sudah nggak ada, maka terbuka pintu-pintu kemaksiatan, terbuka pintu-pintu keburukan. Nah, maka di dalam kasusnya Flavian Amphitheater itu, mereka diberikan sebuah bius baru. Apa itu? Hiburan. Nah, maka kita lihat zaman sekarang. Ada orang-orang zaman dulu, saya nggak bilang zaman sekarang ya, tapi kalau misalnya mau dilihat ya mungkin agak-agak sama. Zaman dulu ketika ada masalah pajak naik, ketika ada masalah orang-orang bermaksiat, keburukan di mana-mana, terjadi perzinahan, orang-orang kaya kemudian menindas yang lemah, orang-orang yang kuat berlagak seperti di rimba, pokoknya kalau kuat dia bisa menang. Sementara itu apa solusinya? Bikin konser di Flavian Amphitheater, tapinya bukan di sini ya, jadi kira-kira gitu. Nah ini solusi ini udah dari dulu begitu. Nah maka kalau kita lihat kalau zaman sekarang ada yang berbuat yang sama, ya itu sudah modus dari dulu. Modus panik saya pikir.
Kenapa? Karena mereka bukan kekurangan, nggak ada lagi cara untuk bisa berbuat sesuatu yang produktif. Kalau bahasa yang lebih kerasnya lagi adalah kambing itu kalau sudah disembelih, semakin dia meronta, semakin dia cepat mati. Nah, maka kalau seandainya dalam keadaan-keadaan sulit, yang dilakukan malah solusi-solusi adalah membuat hiburan yang baru, membuat kemudian hal-hal yang kayak gitu, ini makin parah. Dan masalahnya bukan hanya pembiaran, tapi sebuah promote. Jadi justru kekuasaan memberikan sebuah insentif bagi hiburan-hiburan yang nggak bermutu untuk naik dan untuk kemudian diikuti dan untuk mempercepat terjadinya kehancuran. Yang mereka pikir itu adalah sebenarnya sebuah hal untuk mengalihkan isu. Ustadz, saya mau balik ke politik ini. Boleh. Ya. Tadi kan pasti kan karena ketika convert to Muslim, to Islam, lebih banyak kewajiban yang diemban ya. Tapi sekarang ini era di mana orang-orang seperti Ustadz ini dicurigai. Ya sudah, kita frankly speaking aja kan. Dicurigai tadi sudah dibilang ya di depannya tadi. Radikal ya kan. Radikal kanan ya. Ada yang radikal kiri, ini radikal kanan ya. Kemudian tidak percaya Pancasila, terutama bab toleransi. Walaupun tadi pertanyaan pertama sudah dijelaskan secara baik ya. Tapi kan orang nggak peduli ya. Iya, betul. Kemudian ini pro khilafah ya, yang akan membahayakan NKRI. Padahal sudah dijelaskan juga khilafah itu konsepnya ilahi ya. Jadi memerintah dengan petunjuk yang maha kuasa. Betul. Walaupun levelnya keluarga, tetap aja kita menerapkan khilafah. Kira-kira gitu tadi ya. Tapi Ustadz tetap saja sebagai orang yang dicurigai. Sebagai orang yang kira-kira ya dalam rezim tertentu, saya nggak tahu bilang rezim yang mana ya. Ini orang yang patut dimusuhi. Ada freedom untuk berpikir, ada freedom untuk berbicara, ada freedom untuk berbuat. Yang paling dasar kan kebebasan freedom untuk berpikir, baru berbicara, baru berbuat. Nah, balik lagi ke sana tadi, saya bilang nggak apa-apa, polisi itu baik. Kenapa? Polisi itu ya ketika bertindak juga pasti ada dasar hukumnya, gitu kan ya. Mereka nggak akan mungkin bertindak tanpa ada dasar hukum. Tapi kamu tuh bahaya, Lik. Mami tuh udah sakit jantung dan segala macem. Saya bilang gini, Felix tuh cuma orang tua masih bukan Muslim. Enggak, maksudnya dua-duanya masih ada. Alhamdulillah. Mohon maaf. Dan saya bilang sama Mami kan, saya tuh cuma mengikuti Yesus Kristus. Iya. Dan mungkin bisa lebih terima jawaban itu ya. Ya, terus Mami saya bilang, maksudmu gimana? Yesus itu ada masalah sama rezim. Dan kalau kita lihat seluruh nabi-nabi itu masalahnya sama adalah orang yang punya kekuasaan pada saat itu, status quo. Nah, makanya Rasulullah bermasalah dengan kafir Quraisy. Lebih tepatnya kafir Quraisy yang bermasalah dengan Rasulullah. Musa dimasalahin sama Firaun. Yesus dimasalahin sama Romawi pada saat itu, sampai diapalinkan dalam doa Bapa kami yang hidup di zaman pemerintahan Pontius Pilatus dan segala macamnya. Nah, hampir semua nabi-nabi itu bermasalah sama status quo. Cuma ada 2 nabi setahu saya nggak bermasalah sama status quo. Sulaiman sama Daud. Karena dia raja. Karena dia penguasanya. Nah, jadi kalau kekuasaan kalian bukan raja, saudara sekalian, jangan berpikir bahwa hidupmu tidak ada masalah. Betul. Kira-kira begitu. Jadi kalau seandainya kekuasaan itu ada di tangan orang soleh, dia akan memberikan kebaikan bagi orang banyak. Tapi kalau kekuasaan itu ada pada orang salah, maka dia akan menimbulkan kemudorotan pada orang banyak. Padahal saleh dan salah itu cuma 1 huruf aja. Cuma 1 huruf. Tapi dampaknya luar biasa. Makanya ulama itu, walaupun kita kayak gini, setiap hari kita mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Karena kalau pemimpin kita benar, itu semua bakal dapat. Tapi kalau pemimpin kita kesilap nih, ya sudah, semuanya juga bakal kena. Nah, maka saya bilang sama ibu saya, ya saya cuma mengikuti Yesus Kristus aja. Tersilap. Jadi silap mata, silap tersalah. Silap mata itu terselubung. Iya, betul. Tertutup. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang masalah tadi, saya bilang ya saya cuma mengikuti Yesus Kristus. Ibu saya bilang ya beda. Kenapa beda? Dia kan Tuhan, kamu bukan. Ya sudahlah, karena dia percaya kayak begitu. Tapi akhirnya saya bilang sama ibu saya gini. Ini soal kepercayaan ya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan masing-masing. Saya bilang sama ibu saya gini. Saya tidak perlu menceritakan banyak hal di dalam Islam, tapi saya cuma mau ceritain sama dia aja tentang pengalaman pribadi yang mungkin dia bisa relate. Saya bilang, saya bisa hidup, saya bisa aja diem, dan saya bisa aja santai, dan saya bisa aja nggak menimbulkan masalah apapun bagi orang-orang yang nggak suka sama saya. Tapi, in the end of the day, ketika anak-anak saya gede, yang saya paling takut, saya bilang sama mami saya nggak mau ketika anak saya gede, lalu anak saya bilang, Abi kan hidup di zaman itu. Abi tahu di situ ada yang salah. Abi baca ayatnya, Abi tahu hadisnya. Kenapa Abi diem?
Itu saya nggak akan bisa untuk ngadepin anak saya kalau anak saya ngomong kayak gitu. Dalam hadis, dalam kisah para ulama lebih ngeri lagi. Ketika Ahmad bin Hambal itu harus dicemeti, harus dicambuk 3 kali sehari atau lebih, sampai kemudian badannya hancur semua, sampai tangannya nggak bisa diangkat sebelah kanan. Kemudian sampai dalam kondisi penyiksaan itu, sampai sipir penjara merasa sangat kesian dengan Ahmad bin Hambal. Gara-gara dia tidak mau diajak kompromi tentang kata-kata bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Oke, itu kan sama dengan zaman-zaman sebelum Islam juga begitu. Zaman Islam itu. Zaman sebelum Islam. Socrates suruh minum racun. Galileo Galilei. Copernicus. Penindasan atas nama agama ya. Padahal benar mereka ya. Iya, betul. Gitu. Nah, ketika itu Ahmad bin Hambal di penjara, sipirnya bilang, sudah tanda tangan aja bahwa kamu setuju, walaupun hatimu mengingkari, Allah tahu kok, paham. Dan di dalam Islam kan bukannya boleh. Sementara ulama-ulama lain juga sudah ada yang dalam tanda kutip dia tetap meyakini Al-Quran bukan makhluk, tapi cuma tanda tangan aja, minimal diam, mereka nggak bersuara, nggak vokal. Menarik sekali kata-kata Ahmad bin Hambal. Dia bilang sama sipir penjara, lihat keluar penjara, apa yang kamu lihat? Sipir tuh bilang, ada penduduk Baghdad berdiri di depan pintu-pintu rumah mereka, membawa catatan di tangan mereka untuk mencatat apa yang akan dikatakan oleh Ahmad bin Hambal dalam kondisi ini. Lalu Ahmad bin Hambal mengatakan sesuatu yang saya ingat banget. Ahmad bin Hambal mengatakan, maka pantas nggak Ahmad bin Hambal selamat sementara yang lain sesat? Jadi saya agak prihatin ya, Ustadz ya. Kita ini the largest Muslim country in the world, ya kan? Mungkin 80% lebih, 85%. Betul. Ya. Tapi kesannya susah banget tuh yang namanya dai-dai, ulama-ulama seperti Ustadz ini. Lebih gampang menjadi orang yang umum-umum saja gitu. Betul, itulah karena memang dari awal kita sudah disistemkan untuk sekuler, seolah-olah agama itu adalah biang masalah. Makanya ada istilah ekstrem kiri dan ekstrem kanan, tapi nggak pernah ekstrem tengah. Padahal yang paling banyak ekstrem itu orang tengah. Dalam sejarah. Kalau teori tidak mungkin ekstrem itu tengah, ya kan? Iya, betul. Tapi kalau berbuat jahat mungkin. Jadi kalau kita bicara tentang ekstrem-ekstrem itu, ya mereka katakan bahwa seolah-olah orang-orang tengah ini seolah dikhianati terus-menerus. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, justru yang paling banyak sabar itu adalah orang-orang Muslim. Sejarah mencatat bahwa Buya Hamka itu pernah dipenjara tanpa ada satupun kesalahan yang bisa dibuktikan. Tapi in the end of the day, sekali lagi, ketika kemudian Bung Karno wafat, siapa yang diminta untuk mensolati? Hamka ya. Buya Hamka. Itu adalah kenyataan sejarah. Jadi Buya Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Betul. Ya? Dan beliau dengan sangat sebenarnya apa sih yang disampaikan Ustadz Felix itu kok tiba-tiba pemerintah takut benar? Kan kalau kita lihat tadi ya, soal khilafah jelas. Bahwa itu ilahiyah, ya kan? Dan levelnya bisa keluarga, bahkan bisa RT, bisa RW, bisa negara. Bisa kepemimpinan mondial, siapa tahu ada sekjen PBB nanti dari Indonesia kan? Lalu Pancasila terima, accepted, bahkan dianggap tidak ada pertentangan dengan Islam dan juga toleransi begitu. Lalu yang ditakutkan apa? Kalau kita bicara toleransi, lucunya adalah di dalam dunia Islam sendiri, para ulama itu ada perbedaan pendapat tentang bagaimana mendefinisikan khilafah. Dan mereka tidak ada yang ditangkap, mereka nggak ada yang dituduh, mereka nggak ada yang dipersekusi. Tapi di kita berbeda pendapat dalam mengartikan Pancasilais atau toleransi itu bisa dipenjara. Jadi siapa sebenarnya sisteman yang lebih toleran terhadap manusia? Ya? Betul. Tapi tidak pernah ada dalam sejarah ulama yang kemudian dicoret keulamaannya atau masuk penjara gara-gara dia menawarkan satu konsep yang berbeda dalam mengartikan satu dalil. Padahal ini dalil-dalil yang bersifat samawi, dalil-dalil yang bersifat langit. Ada nggak ya dalam sejarah Islam itu, sejarah Islam masa lalu ya, yang ulamanya dihukum mati, ada nggak? Dalam beberapa hal tertentu yang bersifat fikih tidak ada. Karena Islam dengan sangat indah sudah menggariskan kalau seandainya dia sudah memenuhi kualifikasi ulama. Soal politik ya. Nah betul, soal politik ada. Tapi kalau kualifikasi fikih tidak. Di Mesir, Ikhwanul Muslimin apa-apa itu kan ada yang politis. Tapi itu politik ya, bukan keyakinan. Sebenarnya. Bukan keyakinan. Karena kalau di dalam Islam sudah dibatasin dulu. Rasulullah berkata selama orang itu sudah punya satu kompetensi tertentu sebagai seorang mujtahid atau ulama yang berijtihad tertentu, maka kalau dia berijtihad betul dapat 2 pahala, kalau dia berijtihad salah dapat 1 pahala. Jadi nggak ada salah, nggak ada dosa. Untung semua ya? Iya betul. Bahkan dalam kasus hakim itu bisa dianggap ijtihad.
Jadi kalau hakim sudah asal memutuskan, dia ijtihad yang benar, asal SOP-nya sudah benar. Iya, bukan gitu. karena disuap ya. Betul. Kalau disuap lain lagi. Orang mikir kan, kenapa? Kan begini. Kadang-kadang ini saya bicara tentang psikologi ya. Ini mohon maaf nih. Kadang-kadang kan antara ulama, dai dengan umatnya itu, ini mohon maaf, sering berjarak kan? Betul, betul. Jarak itu kadang-kadang diciptakan dengan simbol-simbol. Betul, betul. Misal ya, ini sorban gitu-gitu ya. Dan kadang-kadang kita membutuhkan tuh konsep mengenai Ratu Adil ya kan? Konsep bahwa ini adalah orang yang akan menyelamatkan dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau melihat ulama dai yang namanya Ustadz Felix, ini orangnya kayak begini aja. Ke mall, kemana. Kadang-kadang ini mending itu pakai Pakai batik. Biasanya cuma pakai kaos oblong aja gitu ya. Iya, betul. Yang membedakan cuma jenggotnya aja yang tadi Pancasila 33 butir. Itu kenapa? Filosofinya kenapa? Saya udah pernah tanya tapi lupa saya. Ya, menarik. Gitu. Menarik mengenai budaya di Indonesia adalah ketika Islam masuk ke Indonesia, dia benar-benar memperhatikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, makanya Sunan Kalijogo ya. Sunan Kalijogo dan sunan-sunan yang lain. Karena itulah para wali songo itu menggariskan satu hal ketika pernah juga di antara wali songo mempertanyakan, kenapa kamu berpakaian seperti itu? Jawabannya sederhana, jawabannya adalah saya berpakaian sehingga saya bisa dekat dengan orang-orang yang saya dakwahi. Nah, jadi artinya adalah dia berpakaian yang senyamannya dia. Dan apalagi kalau kita lihat budaya Jawa sangat simbolis sekali. Karena sangat simbolis sekali, dia mencoba untuk menggambarkan keyakinan dia di dalam apa yang dia pakai. Dalam hal ini, karena itulah saya menghargai batik. Oh, maksudnya parang tuh begini. Oh, maksudnya kemudian parang itu motif batik ya? Motif batik yang biasa dipakai oleh penguasa. Kalau di Palembang parang itu ya senjata. Itu dia. Karena dipakai oleh penguasa, parang rusak itu sering dikatakan parang yang tumpul. Jadi penguasa itu dia harus tegas karena dia bawa kekuasaan, tapi dia tidak boleh menyakiti. Nah, itu sifat pemimpin yang keras banget, memang tegas. Kalaulah Fatimah mencuri, maka saya akan potong tangannya. Itu tegas. Tapi apakah pernah Rasulullah memotong tangan Fatimah? Tegas dalam pengertian kalau breaching the law ya. Before the law. Tegas before the law. Jadi kalau misalnya melanggar hukum, dia tegas. Tapi kalau dia tidak melanggar hukum, kenapa harus tegas? Artinya dia bisa bahkan di dalam Islam itu. Karena sekali kita mendengar ancaman dari penguasa ya. Bahkan di dalam Islam itu salah satu panduan ketika kita mau menghukumi seseorang adalah kalau saja kita masih bisa menemukan perkara-perkara yang bisa meringankan dia, maka kita harus mengapply itu pada dia. Kita tahu bahwa negara kita ini negara Pancasila, tapi ada juga sila ketuhanan, ada juga pasal 29 ya. Tapi juga ada pengakuan terhadap agama dan kepercayaan. Jadi mix up, semuanya ada di situ. Lalu ada juga aspek-aspek kepemimpinan, termasuk juga pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah ya. Menurut Ustadz ingin menempatkan diri Ustadz di mana sih dalam konstelasi politik ini? Mau masuk partai, mau jadi jurkam, atau bercita-cita jadi pemimpin Indonesia mengingat usia masih 36 tahun, ya kan? Atau seperti apa begitu? Ya, baik. Jadi gini, Islam itu tidak pernah memisahkan diri daripada masalah kepemimpinan. Bahkan Islam itu mencontohkan bahwa satu-satunya agama yang ngurusin kepemimpinan adalah Islam. Itulah yang menyebabkan Michael H. Hart itu memasukkan nama Muhammad menjadi tokoh nomor 1, the most influential people of all times. Jadi nomor 1 di antara 100 tokoh 100 the most influential people of all time. Nomor 1 daripada 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1-nya adalah Nabi Muhammad. Nomor 2-nya Isaac Newton. Betul, nomor 2 Isaac Newton. Nomor 3-nya baru Yesus. Gitu kan. Nah, nomor 4-nya Paulus. Gitu kan ya. Dan menarik sekali, dia diprotes sama orang. Kenapa Muhammad nomor 1 dan engkau jadikan nomor 2 Isaac Newton, nomor 3 Yesus, kurang ajar kamu katanya. Dan nomor 4 adalah Paulus. Dia bilang gini, saya quotes kata-katanya, Muhammad unlike Jesus. Dia bilang bahwa Nabi Muhammad tidak seperti Nabi Isa atau Yesus. Kenapa? Dia tidak pernah membedakan antara kekuasaan dengan ritual. Artinya Muhammad adalah pemimpin di dalam masjid dan di luar masjid.
maka dia adalah seorang pemimpin spiritual sebagaimana dia seorang pemimpin politik. Maka kata-katanya di bidang kenegaraan itu didengar dan ditaati sama seperti kata-katanya di masjid. Artinya ritual dan politiknya nyambung, spiritual dan politiknya gabung. Ini adalah Islam. Sementara dia quotes lagi bahwa Jesus itu berbagi kekuasaan dengan Paulus mengenai beberapa kodifikasi di dalam agamanya. Makanya dia katakan bahwa dia menggunakan indikasi itu sebagai menempatkan Muhammad sebagai tokoh nomor satu. Nah, itu yang pertama yang saya sampaikan. Bahwa tidak pernah di dalam Islam dipisahkan antara kekuasaan dengan agama. Bahkan Utsman bin Affan itu dengan sangat apik sekali mengatakan bahwa sesungguhnya agama dan kekuasaan itu adalah sesuatu yang sama-sama untuk menghilangkan keburukan dan mendapatkan kebaikan. Maka Utsman mengatakan bahwa Allah akan menghilangkan dengan kekuasaan kemaksiatan-kemaksiatan yang nggak bisa dihilangkan dengan menggunakan Al-Quran. Itu yang dikatakan. Imam Ghazali juga mengatakan kekuasaan dan agama seperti saudara kembar. Maksudnya seperti apa? Kalau seandainya kekuasaan tanpa ada agama, maka dia pasti akan zolim. Dan agama tanpa ada kekuasaan, maka dia seperti orang buta yang nggak bisa melihat, orang yang lemah. Maka agamanya akan hilang kalau tidak ada kekuasaan. Maka dari awal kekuasaan Islam itu senantiasa mempromot kebaikan. Jadi Islam menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mempromot kebaikan. Bahkan ada hal-hal yang nggak mungkin terlaksana tanpa ada kekuasaan. Contoh misalnya, orang tidak ada kekuasaan bisa jadi sholat, bisa jadi puasa, tapi dia tidak bisa untuk melaksanakan hukum-hukum yang lain. Contoh misalnya, hukum potong tangan itu nggak bisa tanpa kekuasaan. Misalnya apalagi misalnya, haji misalnya, itu nggak bisa kalau tanpa kekuasaan. Gitu kan ya. Ada banyak hukum yang kemudian berkaitan dengan kekuasaan di dalam Al-Quran yang tidak bisa tidak harus ada kekuasaan. Contoh, ahkamul bayyinah, tentang bagaimana hukum pembuktian di dalam Islam itu harus ada kekuasaan, harus ada hakim, harus ada penguasa yang menjamin adanya mahkamah-mahkamah yang lain yang diperlukan. Itu perlu sekali kekuasaan. Maka kalau tidak ada kekuasaan, bisa dikatakan banyak hukum Islam yang terlalaikan. Makanya misalnya contoh, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka zinawati dan zinawan, maka jilidlah mereka masing-masing dengan 100 kali jilidan. Nggak ada penguasa, nggak bisa. Oh, ada orang berzina datang pada saya. Ustadz, saya minta dirajam, Ustadz, atau minta dicambuk, Ustadz, 100 kali berdasarkan Al-Quran. Saya lakukan itu, Bang, saya masuk penjara. Kenapa? Karena kekuasaannya bukan kekuasaan yang menerapkan Islam. Tidak ada salurannya. Ada hukumnya, tapi nggak ada how to execute. Nah, ini nggak bisa. Nggak ada konsep, tapi nggak ada metodenya. Ini nggak bisa. Nah, maka dalam Islam sekali lagi tidak dipisahkan antara kekuasaan dan politik. Atau kekuasaan dengan tidak dipisah antara politik dan agama atau kekuasaan dengan agama. Lalu dalam kondisi seperti di Indonesia, bagaimana kemudian saya menempatkan diri? Sederhana, saya menempatkan diri seperti saya menulis di setiap akun saya, Felix Xiao, pengemban dakwah. Pengemban dakwah itu bisa punya banyak fungsi. Dia bisa melakukan fungsi untuk mengagregasi massa, untuk menyampaikan yang mana yang benar. Dia bisa melakukan fungsi edukasi. Dia bisa melakukan fungsi-fungsi yang lain sesuai dengan yang diperlukan. Nah, kadang-kadang pengemban dakwah ini seperti Musa, dia harus jadi pemimpin. Kadang-kadang pengemban dakwah ini harus jadi Musa ketika dia sama Khidir untuk belajar. Kadang-kadang dia cuma jadi seperti orang yang memberikan edukasi. Nah, jadi kalau ditanya pada sistem perpolitikan yang sekarang, asal nggak haram, saya lakukan. Asal nggak haram, saya lakukan. Asal perintah Allah saya lakukan. Tapi kalau dalam sekarang, kalau misalnya secara konkret, apakah kemudian saya akan masuk kemudian dalam partai politik? Saya tidak merasa bahwa partai politik itu menjadi sebuah cara yang efektif untuk bisa mendakwakan Islam. Kenapa? Begitu kemudian kita masuk dalam satu sistem tertentu, kita dipenjara dengan aturan sistem tertentu. Dan saya nggak mau dipenjara dengan aturan-aturan tertentu. Saya mau bebas menyampaikan apa yang saya mau sampaikan. Saya tidak mau melakukan apa yang harus tidak saya lakukan. Tapi dengan kemudian masuk ke dalam satu sistem, kadang-kadang kita terbatas dengan sistem tersebut. Ya kita tahu lah, seorang shoemaker itu tidak akan bisa maksimal kalau dia cuma nyetir angkot. Sebagaimana tukang angkot nggak akan bisa menjalankan Formula 1. Gitu kan? Jadi kita perlu the right man on the right place. Maksud the right place adalah the right system. Bukan the right man, tapi the right person. Ya, the right person on the right system. Gitu kan? Dan ini menarik banget sebagai yang terakhir kemudian saya sampaikan soalan kepemimpinan ini. Rasulullah dulu bersabda begini, kalian itu saya perintahkan untuk taat pada pemimpin walaupun pemimpinnya adalah budak Habasyah. Artinya Rasul ingin memberikan sebuah gambaran. Gini loh sahabat-sahabat saya,
Masalah kepemimpinan itu ada dua. Satu, orangnya siapa. Dua, sistem kepemimpinannya apa. Dan ini yang selalu kita soroti. Bukan hanya pemimpinnya, tapi sistem kepemimpinannya. Kalau pemimpinnya bagus, tapi tidak dikasih, tidak difasilitasi sistem kepemimpinan yang bagus, maka ini akan susah. Kayak sekarang contohnya misalnya, pemimpinnya bisa jadi bagus, tapi sistem kepemimpinannya hancur bisa jadi. Kok bisa jadi sistem kepemimpinan hancur? Ya lihat aja sekarang, mungkin Bang Refli lebih tahu daripada saya karena sudah pernah untuk di dalamnya atau sudah banyak mengkritik. Sistem ini adalah permasalahan yang lain. Contoh misalnya check and balance. Bagaimana kemudian Indonesia melakukan check and balance? Siapa yang bisa mengkritik pemerintahan sekarang? Nggak bisa. Jangankan mengkritik, membahas saja udah nggak bisa. Check and balance nggak jalan. Lalu kemudian evaluasi nggak jalan. Segala macam nggak jalan. Lalu bagaimana caranya kalau ada orang punya unek-unek bisa disampaikan? Nggak bisa. Maka muncul hashtag Indonesia terserah aja. Lah kenapa? Karena kalau saya dokter-dokter sudah ngomong nggak didengerin, mereka ngomong disangka kemudian makar, setiap ada dokter yang ngomong langsung dibilang bagian HTI, lalu kemudian dikorek-korek segala macamnya, habislah. Lalu gimana caranya kita bisa memberikan pendapat kita sebagai seorang warga negara yang pengen negara ini baik? Kan gitu intinya. Tad, ada satu fenomena di Indonesia ini yang menurut saya agak ini juga. Kalau sifat otoritarianisme itu dari negara is okay. Karena watak kekuasaan itu kan begitu. Betul. Tapi kok ada gejala otoritarianisme itu justru dari the society, dari masyarakat sipil. Dan mungkin Ustadz mengalami persekusi jangan-jangan bukan dari the state ya, tapi the society. Betul. Itu tanggapan Ustadz apa? Yang saya lihat bahwasanya ada sebuah usaha untuk mengaitkan bahwa penolakan itu bukan datang daripada state. Oke. Tapi datang daripada society. Oh, jadi nyilih tangan. Betul. Ya, betul. Jawa, ya. Iya. Jadi itu yang saya bisa dapat karena pada kenyataannya tidak ada penolakan di masyarakat. Ada seseorang yang sering ikut saya, dia kemudian berseloroh gini yang agak masuk akal. Dia bilang gini, saya tuh kemana-mana tuh ngelihat orang-orang tuh nggak pernah ada yang tiba-tiba dengan pandangan benci dan segala macam. Semua orang tuh menyambut. Jadi siapa sih yang sebenarnya benci sama Felix Xiao? Saya bilang saya juga nggak tahu, gitu kan ya. Nah tapi itu adalah kemudian dipermasalahkan lewat sosial. Nah kalau zaman-zaman dulu saya pikir ini adalah sebuah modus yang sudah umum terjadi ya, memakai tangan sipil untuk menunjukkan ketidaksukaan. Oke. Gitu. Jadi mengadu ya. Dan itu pernah dipakai oleh Firaun. Mengadu antara sipil dengan sipil. Oke, Musa dengan jadi pertama kali yang dikatakan oleh Firaun adalah dia ngejek Musa. Mempertanyakan legitimasi dia untuk berdakwah. Masa sih kamu yang jadi dai? Masa sih kamu yang jadi nabi? Kamu tuh siapa? Kamu tuh dulu dibesarin di dapur saya yang kasih makan. Gitu. Jadi dia mengejek, itu metode pertama. Kalau ejekan atau propaganda ini nggak berhasil, maka dia akan masuk ke yang kedua. Ini sudah merupakan modus dimanapun terjadi. Yang kedua itu ancaman. Ancaman. Kamu ingat loh, kamu masih punya kasus di sini. Kamu ingat loh, kamu pernah bunuh orang. Dan ini kasusnya masih ada dan bisa dibuka. Kita bisa kemudian untuk dilanjutkan lagi, kamu bisa masuk penjara. Sering sekali saya mendengar yang begitu di cerita-cerita ya, under table-nya kan. Iya, itu yang kedua. Kamu masih banyak masalah loh, kalau nggak dukung ini awas loh. Betul, gitu. Itu sangat banyak. Itu cara Firaun yang kedua. Setelah kemudian dia kalah debat dalam fase yang kedua ini, maka yang ketiga dia katakan, dia bilang sama seluruh masyarakat, kalian hati-hati, kalau kalian ikut Musa, kalian kehilangan negeri. Kalau kalian ikut Musa, maka Mesir nggak ada lagi. Kalau kalian ikut Musa, kalian mengkhianati tradisi orang-orang. Itu menyebarkan kebencian itu berarti ya? Nah, jadi membuat kebencian, ya? Sipil untuk beradu dengan sipil. Konflik horizontal. Iya, dengan fear tadi, tapi fearnya sudah antara konflik horizontal. Makanya ini yang paling kita coba untuk sampaikan kan. Saya coba untuk sampaikan pada orang-orang, ketika seorang Muslim atau satu kelompok Muslim itu dipakai tangannya untuk dalam tanda kutip mempermasalahkan Muslim yang lain, dan kalau Muslim itu balas, habis. Maka satu-satunya cara yang paling bagus yang dilakukan oleh orang-orang yang waras pada saat ini adalah memberhentikan kezoliman itu walaupun memang dia dizolimi. Karena nggak bisa yang lain lagi. Sempat balas, selesai. Jadi ada yang menarik tapi ketika Nabi dalam keadaan yang paling sulit dalam hidupnya, itu yang turun adalah surat Al-Ankabut 1-5. Di situ seolah-olah menceritakan bahwa kan kata-kata gini, ahsibanna su'ayutroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia merasa bahwa dia dibiarkan mengatakan saya beriman ya Allah, sementara dia tidak dikasih fitnah? I know. Nah fitnah ini enak banget gitu ya. Betul. Nggak ada ujiannya gitu ya.
Lebih daripada ujian, fitnah langsung Allah kasih. Bukan bala. Kalau bala kan bahasa Palembang, bala itu masalah. Nah, kau punya balak berapa? Balak 6, nah ini balak besar. Jadi kalau balak itu orang main gaple. Kan balak itu kan masalah. Tapi di Palembang kadang-kadang nggak pakai gaple, itu pakai remi yang kecil gitu ya. Iya. Nah kan balak paling besar kan balak 6. Iya. Kenapa? Karena susah dikeluarin. Nah, jadi balak selalu dihadang tuh balak 6 itu. Betul. Dan balak itu baru ujian kecil. Oke. Musibah mungkin lebih bagus, lebih besar daripada bala. Tapi musibah itu kakaknya bala. Kakaknya bala. Nah, yang lebih tinggi itu fitnah. Oke. Karena kalau bala dan musibah mau dia beriman mau nggak beriman tetap dapat. Oke. Tapi kalau fitnah cuma orang muslim. Kenapa? Karena fitnah adalah bahasa Arab yang digunakan orang-orang Arab untuk memurnikan emas. Jadi contoh, mereka mengatakan saya lagi memfitnah batu emas supaya jadi emas murni. Artinya dalam kondisi panas yang intens itu buih-buih yang impuritiesnya itu keluar. Oke, dan itu fitnahnya itu di situ. Itu diilangin, yang tinggal di emas. Lihat kapan orang-orang muncul, orang-orang munafik muncul, impurities itu muncul ketika saat-saat paling panas di antara kaum muslimin. Kapan? Perang Uhud keluar. Oke. Perang Badar keluar. Perang Khandaq keluar. Perang Hunain keluar. Jadi kalau nggak ada panas, ini nggak keluar orang ini. Kalau ada masalah, baru keluar. Semakin besar masalah, semakin banyak yang keluar. Zaman Yunani itu Brutus gitu ya. Iya. Orang yang menusuk dari belakang ya. Betul. Artinya ya memang harus terjadi. Makanya ketika ada orang bilang, kenapa sih Indonesia tuh diuji dengan banyak sekali hal? Supaya impuritiesnya kelihatan yang mana. Dan sekarang orang-orang sudah banyak lihat impuritiesnya banyak. Yang kayaknya kemarin kaya-kaya, sekarang impuritiesnya kelihatan. Tapi kalau mayoritas kan gawat juga negara kita. Kalau lebih banyak sisa-sisa apa itu tadi? Yang menarik itu daripada emasnya sedikit. Menarik karena Indonesia itu dimerdekakan oleh orang yang ikhlas. Oke. BPUPKI itu orang yang ikhlas, yang memperjuangkan Indonesia. Dan Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, kam fiatin qalilatin golabat fiatal katsirah. Seberapa banyak golongan-golongan yang dikit dapat mengalahkan golongan yang banyak. Setelah dikasih fitnah. Maka ceritanya itu kan ketika Tolut itu memerintahkan pada pasukannya, kalian nanti ketika sebelum melawan Jalut, kalian nggak boleh makan, kalian akan haus banget, tapi jangan minum daripada sungai yang ini. Kalau kalian minum, kalian nggak akan bisa lagi lawan Jalut. Maka meminumlah mereka semuanya kecuali sedikit. Yang sedikit itu yang bisa mengalahkan. Dengan kata lain, kalau semuanya ikut perang, itu pasti kalah mereka. Karena kemenangan itu bukan dari manusia, bukan dari jumlah, tapi dari Allah. Maka kecil itu bisa menang kalau sana mereka pilihan. Nah, karena itulah sebenarnya Indonesia lagi sedang disiapkan oleh Allah untuk ngilangin impurities. Dan mudah-mudahan tercapai sooner ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Walaupun ya tadi kita tuh harus bersabar. Kenapa saya bahas tentang 1453? Salah satunya adalah pembebasan Konstantinopel itu berjalan selama 825 tahun. Nggak ada apa-apanya dengan Indonesia yang baru 75 tahun merdeka ya. Jadi ya bersabarlah. Tapi kalau 825 tahun kita sudah menjadi tulang belulang. Makanya kemudian menariknya di dalam Islam, Hasan Al-Banna itu pernah mengatakan, salah satu pendiri Ikhwanul Muslimin itu mengatakan bahwa tidak penting kita tuh berada di ujung jalan. Yang Allah wajibkan adalah di atas jalan atau mati di jalan itu. Wah, luar biasa. Jadi nggak penting sampai ke ujung. Kita nggak pernah diwajibkan untuk sampai ke ujung. Kita nggak pernah diwajibkan untuk bisa baca Quran. Yang kita diwajibkan belajar baca Quran. Kita nggak pernah diwajibkan untuk jadi seorang dalam tanda kutip ya orang yang sholat, enggak, tapi melakukan usaha terbaik untuk sholat. Itu yang dinilai oleh Allah. Jadi dinilai dari proses ya. Karena kita meyakini bahwa semuanya tuh dalam tanda kutip hajatnya Allah. Bukan hajat keperluan ya, tapi hajatan maksudnya. Ini adalah semuanya adalah acaranya Allah dan kita tuh cuma panitia-panitia yang dipilih. Nah, kalau ini hajatannya Allah, tidak ada satupun daripada panitia-panitia itu yang berhak untuk ini kayaknya harus dipercepat, ini ya sudah, ini hajatnya Allah. Kita cuma panitianya aja. Kita nggak disuruh ngadain hajatannya, kita cuma disuruh jadi panitia. Sebagai orang hukum tata negara, saya paham betul bahwa orang yang sudah dipilih itu punya hak. Bukan, orang yang sudah dipilih kemudian itu berhak dilantik dan berhak dan sah. Ya, sah. Sebagai pemimpin kita. Benar. Terlepas apapun yang menjadi prosesnya. Iya. Tapi masalahnya adalah ada nggak ruang yang sifatnya personal, private, yang sedikit dipublikkan, di-spill ke publik, bahwa saya mengatakan misalnya dalam satu kesempatan mengatakan haram hukumnya kita mengendorse itu, mengakui pemimpin yang memperoleh kekuasaan dengan cara curang. Saya di-challenge, ada nggak yang salah dengan pernyataan saya itu? Dari sudut pandang agama?
dari sudut pandang saya yang sifatnya vertikal, kan saya bilang keyakinan saya. Saya tidak lagi bicara konsep hukum tata negara, saya bicara tentang keyakinan. Konsep vertikal. Oke. Kalau gitu kita coba untuk exercise ya. Namanya ini exercise pemikiran. Menurut agama Islam, kalau pernikahannya nggak sah, itu anaknya nggak sah. Artinya walinya ini akan kehilangan hak untuk menjadi wali. Bagi anaknya, orang tuanya akan kehilangan hak untuk menjadi wali bagi anaknya karena aktivitas yang nggak sah. Makanya di dalam ibadah, di dalam Islam tuh ada yang namanya batil. Tapi bayinya nggak berdosa kira-kira. Bayinya nggak berdosa, betul. Nah artinya yang ada yang namanya batil di dalam agama Islam. Ibadah ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka kemudian menjadi batil. Menjadi tidak sah. Jadi tidak sah ini kan menjadi tergantung dengan syarat-syaratnya. Nah tadi sebenarnya dalam hukum tata negara kita nggak tahu, tapi dalam keyakinan kalau andaikan ini diperoleh melalui cara yang kemudian curang atau cara yang kemudian tidak seharusnya, maka wajar-wajar aja saya pikir ketika orang berkeyakinan seperti itu. Nah kecuali kalau memang menurut orang yang lain, bagi saya tidak, bagi saya sah. Kenapa? Karena tidak ada memerlukan requirement itu misalnya. Apapun yang terjadi itu kalau saya tuh lebih berpikir gini, Prof. Kalau kita punya rumah kebakaran, maka kalau saya lebih memilih untuk tidak memperhatikan penyebab kebakarannya. Tapi secara manajemen resiko saya akan tanya, what's left? Apa yang tersisa? Kita mulai dari situ. I see. Ini nih a good answer. Jadi apa yang tersisa aja? What's left? Apa yang tersisa dari Indonesia? Kita mulai dari situ. Apa yang tersisa dari proses Pilpres kemarin? Apa yang tersisa dari proses Pilpres kemarin, setidaknya kita jadi tahu bahwasanya orang tidak cukup hanya pintar, tidak cukup hanya jujur. Tetapi apa yang tersisa bagi kita untuk move on, untuk moving forward dengan kekuasaan yang sekarang ada? Ada banyak yang sebenarnya perlu kita lakukan. Kalau saya selalu bilang sama orang-orang begini, saya tidak pernah berharap pada satu proses yang ujung-ujungnya kita sudah ketahui seperti apa. Jadi kalau seandainya jadi gini, Andrew Tate tuh pernah bilang gini, Prof. Kalau ada satu game main basket di jalanan, siapa yang menang 1 lawan 1, saya kasih duit $50,000. Tapi nggak ada wasitnya di situ. Berapa persen chance orang berbuat curang? 99%. Kalau nggak 100%, 99% kan itu kan ya orang berbuat curang. Bayangkan ini bukan permainan basket yang menangnya dapat 50,000 loh. Tapi ini dapatnya nggak tahu berapa nih, gitu kan ya. Mungkin nggak orang nggak berbuat curang untuk mendapatkan itu. Kalau dia nggak curang malah dia bodoh. Karena wasitnya nggak ada. Nah ini maksudnya wasitnya literally nggak ada. Nah saya nggak tertarik untuk main di game orang lain. Maka yang saya tertarik adalah what's left. Bagi saya yang tertinggal adalah umat ini. Umat ini masih bisa diperbaiki dan akan selalu bisa diperbaiki. Maka kita fokus ke umat. Selalu ada konsep Islam mengkaitkan antara umaro dan ulama. Ustadz, ulama dan kemudian society. Kan selalu relate itu kan? Sangat relate sekali. Cuman kita tahu. Tapi masa ini dipotong ininya? Nah cuman kita tahu dalam sepanjang hampir seluruh kisah Nabi. Itu adalah nabi-nabi ketika mereka berjuang, mereka melawannya umaro. Hanya ada nabi yang gak lawan umaro, siapa misalnya? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, karena mereka umaroknya. Atau Nabi Nuh. Nabi Nuh lawan status quo. Nabi Musa lawan status quo. Nabi Muhammad lawan status quo. Artinya kenapa? Balik lagi. Karena yang paling mudah untuk korup adalah orang yang punya kekuasaan. Maka wajar ketika orang punya kekuasaan dan dia tidak punya kebenaran, dia menjadi korup. Nah karena itulah, kalau saya secara pribadi, bukan kita tidak memperhatikan penguasa, tapi penguasa sudah melakukan tugasnya mereka. Dan kalau mereka sudah memilih narasinya seperti ini, maka yang bisa kita sadarkan adalah umat. Kita boleh nggak sih pergi ke istana? Kalau bagian saya, kalau saya meyakini, tidak. Tidak. Artinya kalau diundang ke istana, enggak. Ustadz pasti akan tolak. Apalagi jabatannya. Apalagi. Kenapa? Karena tugas kita adalah menyampaikan sesuatu yang benar. Yang terjadi harusnya adalah penguasa yang datang ke ulama. Karena kalau ulama yang datang ke penguasa, orang pasti zone. Orang pasti akan berpikir, kenapa lu datang ke sana? Bukankah kemudian kamu harusnya yang didatengin? Kalau kamu datang, apa yang mereka punya? Ada sesuatu yang mereka punya. Walaupun tidak digebyah uyah ya, tidak dipatok harus seperti itu. Tapi kalau ini kan keyakinan dia, balik lagi. Karena saya enggak. Artinya apa? Ulama itu ini didatengin. Ngomong-ngomong emang saya ulama? Enggak juga sih. Ulama itu didatengin gitu kan ya. Kalau misalnya ulama yang datengin penguasa itu lebih banyak omongan orang. Apa yang membuat Ustadz lebih nyaman ya kamu disebut? Ustadz? Motivator. Motivator?
Atau kalau nggak motivator, ustadz cosplay, itu enak tuh. Karena kita berusaha menjadi ustadz ini. Iya. Pura-pura menjadi ustadz itu lebih enak tuh. Tapi begini, Ustadz ya, artinya sampai kapanpun Ustadz tidak mau dipanggil ke istana? Enggak. Atau karena rezim ini aja? Sampai kapanpun tidak boleh harusnya. Oke, itu biar objektif ya. Harusnya tidak boleh. Kalau misalnya didatangi? Kalau misalnya didatangi tentu tidak ada masalah. Justru itu yang menjadi adabnya. Atau kalau enggak datangnya di tempat netral. Let's say kalau yang datang itu misalnya penguasa yang Ustadz anggap zalim, misalnya yang korup, yang kemudian nepotistik dan lain sebagainya? Jangankan korup, Prof, yang datang ke tempat saya itu ada yang murtad, ada yang berzina, ada yang melakukan segala macam. Justru karena itulah kita harus membuka pintu kita pada semua orang. Karena kenapa? Kalau kita memang benar-benar mensiarkan agama, kita harus siap untuk menerima siapapun. Karena yang perlu kita tuh bukan orang baik. Justru yang perlu kita tuh adalah orang-orang yang mungkin belum baik. I see. Walaupun kemudian fitnahnya akan banyak juga kan? Enggak sih, kalau didatengin enggak. Makanya saya saran, saya pernah diminta saran pada beberapa ulama, gimana kalau diundang? Saya bilang gini, kalau diundang mendingan cari tempat yang netral, jangan ke istana. Karena yang problematik itu menurut beberapa dalil adalah kita datang ke istana. Karena yang mereka punya kan dunia. Kalau kita datang ke sana, kita kayaknya seolah-olah minta dunia. Iya, silau dengan dunia ya. Betul. Satu-satunya record hadis ketika ulama datang ke penguasa adalah menyampaikan kebenaran, menasehati. Bukan kemudian untuk di situ untuk berasik masuk dan segala macamnya. Atau untuk stay di sana. Untuk stay, enggak. Nah, artinya coba cari tempat netral yang itu bisa membuat orang tuh tidak menjadi fitnah. Jadi memang datang sana untuk menasehatin. Atau dia yang datang ke majelis seperti yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid itu. Iya. Atau Umar bin Abdul Aziz kepada ulama-ulama di zaman itu. Jadi jelas ya para penguasa ya, jangan datangkan ulama, lalu kemudian Anda ceramah-ceramahin, bukan terbalik kan? Anda ceramahin, lalu Anda siapkan amplop buat mereka. Itu mungkin ada, tapi ini balik lagi ya, ini bukan sebuah harga mati ya, ini pilihan keyakinan aja. Artinya kalau yang lain misalnya pergi ke istana, bukan berarti kemudian kita menyalahkan mereka, itu pilihan hidup mereka. Tapi ini ada yang menarik. Cak Nun tuh pernah bilang, Prof. Jadi Cak Nun tuh pernah bilang begini. Menjelang akhir-akhir, jadi gini, setelah Soeharto itu sudah nggak ada, anak-anaknya Pak Harto ini manggil Cak Nun. Dan anak-anaknya bilang, ini menurut Cak Nun sendiri yang saya dengar, entah kalau salah ya, kalau salah koreksi aja. Anak-anak itu bilang, kenapa kami manggil Cak Nun? Karena bapak kami berpesan, kalau ada apa-apa setelah saya nggak ada, minta Cak Nun datang. Nah terus ditanya, kenapa alasannya? Minta Cak Nun datang? Cak Nun datang, untuk ngobrol. Ngobrol dengan anak-anaknya nih, Pak Harto. Pak Soeharto, minta Presiden Soeharto. Nah, setelah ditanya alasannya kenapa, menurut anak-anaknya Pak Harto, itu Pak Harto punya catatan yang memuat ngasih siapa aja dan berapa. Maka pesan bapaknya kepada anak-anaknya adalah sesuatu pesan yang bagus menurut saya. Jangan pernah percaya orang yang punya kepentingan. Ketika orang-orang lain ngeritik saya, begitu kemudian saya minta mereka datang dan saya kasih uangnya ada catatannya, mereka diam. Tapi Cak Nun kritik saya, nggak ada kepentingan. Itu yang kemudian membuat Pak Harto minta anak-anaknya untuk nyari Cak Nun, bukan yang lain. Nah, maka bisa nggak sih kita menjaga integritas itu? Jangan sampai ada konflik of interest. Ketika kita menyekolahkan anak-anak kita aja, setelah kemudian anak itu sudah selesai keluar daripada sekolah, kita baru ngasih hadiah buat gurunya sebagai rasa terima kasih. Bukan ketika dia lagi ngajar kepada anak-anak kita. Karena khawatir konflik of interest, hati nggak ada yang tahu. Nah inilah perlunya kemudian hukum Islam kan gitu kan ya. Islam mengatur betul soalan itu. Itu sih sebenarnya. Oke, Ustadz luar biasa ya. Banyak betul-betul kita crossing di 2 jam. Closing statement, Tad. Closing statement. Jangan pernah untuk merasa bahwasanya semua itu sia-sia. Karena yang dilihat di dalam Islam itu adalah proses bukan hasil. Hasil itu bonus aja. Sedangkan yang Allah perintahkan pada kita cuma menjalani prosesnya. Dan jangan lupa menjalani prosesnya dengan happy. Oke, luar biasa ya. Jadi beragama itu tidak perlu berkerut ya, gembira dan gak perlu pusing dengan hasilnya. Hasilnya Allah yang akan menentukan, tetapi keberpihakan dan perjuangan kita tetap di jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.